Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas babak lanjutan ya dari perseteruan antara Hotman Paris dan juga Razman Arif Nasution pada peristiwa kericuhan yang terjadi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana salah satu daripada tim kuasa hukum daripada Razman Arif Nasution ini naik ke atas meja, walaupun sudah diklarifikasi karena refleks begitu ya. Dan Mahkamah Agung tampaknya juga sudah mulai merespon terkait peristiwa yang dianggap sebagai bagian dari contempt of court begitu ya. Dan kita dengarkan video dari Mahkamah Agung yang merespon dengan sangat-sangat lugas dan juga tegas. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum aparat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Jadi ada dua poin yang kemudian diminta oleh Mahkamah Agung. Yang pertama adalah memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan oknum tersebut sebagai tindak contempt of court ya. Kemudian yang kedua adalah juga memberikan saran dan juga membuat semacam tindakan tegas ya dari organisasi advokat di mana Firdaus Oiwobo ini bernaung agar melakukan satu proses terkait pelanggaran kode etik ya. Nah, dan baru-baru ini juga kita mendengar bagaimana kemudian Firdaus Oiwobo ini juga ternyata sudah dipecat ya dari Kongres Advokat Indonesia begitu ya. Kita dengarkan video berikutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu, wahai penegak hukum? Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarup 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Roland Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap pasukan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press call. Panggil kami dong. Anda badan pengawas Mahkamah Agung, mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang, silakan. Jadi Bang Razman ini merespon ya soal siaran pers yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar memerintahkan ya kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan yang ricuh tempo hari itu kepada aparat penegakan hukum, karena dianggap sebagai bagian dari aktivitas contempt of court begitu ya. Lalu kemudian Rasman juga mengungkit beberapa kasus-kasus yang ditangani oleh hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung, termasuk tadi disinggung soal Ronald Tanur ya, kasus yang cukup heboh juga di Indonesia ini, dan juga penangkapan petinggi dari Mahkamah Agung ya, terkait dengan suap ya, gratifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah respon daripada Bang Rasman tadi ya, sangat gagah dan juga sangat-sangat berapi-api menyampaikan pandangannya terkait dengan kericuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa hari yang lalu. Kita saksikan video berikutnya. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat goblok sekali, ya. Dimana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, tolong bang, masuk di sini, ini posisi abang. Ini posisi abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, seperti itu ya pernyataan daripada Firdaus Oiwobo yang kemudian dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia, lalu kemudian berlabuh kepada organisasi advokat yang lain. Tadi dia menyebut Feradi WPI ya, dan ditunjuk sebagai pengurus penting untuk di wilayah Banten seperti itu ya. Kemudian kita dengarkan video berikutnya. Jadi bersama di Kongres KI, akhirnya Bobo Cengeng udah dipecat, sudah kita semangat terus. Ternyata protes Anda diterima oleh Kongres. Jadi pengacara itu butuh integritas, moral, ilmu, bukan berteriak-teriak, kampungan kayak gitu doang. Bukan Tarzan kota. Jadi bersama di Kongres KI. Video berikutnya. Pagi ini katanya pengacara yang naik ke meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dipecat oleh KAI. Apakah itu benar? Kalau benar, mohon agar segera KAI mengirimkan surat pemecatannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar yang bersangkutan tidak bisa sidang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah biasanya pengacara yang dia cepat pecat organisasi, dia akan pindah ke organisasi lain. Karena di sini menyangkut juga penghinaan terhadap pengadilan dan hakim. Kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar surat bas berita acara sumpah sebagai advokat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi agar dia benar-benar tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Ya, jadi yang perlu dibatalkan itu SK advokatnya dan surat bas, surat berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Bagaimana dengan itu pengacara yang mengatakan hakim koruptor karena dia berprofesi sebagai pengacara? Apakah organisasinya punya nyali untuk memecat dia? Dan juga mohon agar KPT dan Ketua Mahkamah Agung juga mencabut surat bas dari orang yang teriak-teriak di sidang koruptor. Salam Hotman Paris. Pagi. Hotman Paris juga ikut berkomentar ya terkait dengan pemecatan daripada Firdaus Oiwobo ini, dan ini akan menjadi babak yang akan menarik begitu ya. Dan salah satu saran daripada Hotman Paris tadi, selain pemecatan, memberikan saran kepada organisasi yang melakukan pemecatan terhadap Firdaus Oiwobo agar bersurat kepada Pengadilan Tinggi untuk mencabut ya
berita acara sumpahnya begitu, terkait dengan kisruh ya, karena dianggap melakukan penghinaan terhadap hakim begitu ya, terhadap peradilan, dan bagian dari aktivitas dari contempt of court seperti itu ya. Kita dengarkan video berikutnya. Ini secara resmi keputusan ini akan saya bacakan. Keputusan yang sudah dinyatakan benar oleh seluruh DPD Indonesia, Kongres Advokat Indonesia. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 007/KI/SK/1 tentang pemecatan saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, menimbang bahwa untuk menjaga kewibawaan, kesatuan dan persatuan serta kinerja yang baik bagi Kongres Advokat Indonesia, maka diperlukan anggota yang memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas anggota kepada organisasi. Bahwa untuk menjaga kewibawaan organisasi dan loyalitas anggota kepada organisasi sebagaimana di atas, Kongres Advokat Indonesia perlu melakukan sikap dan keputusan kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia. Bahwa untuk itu, maka DPP KAI perlu menetapkan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mengingat 1. Anggaran dasar KAI pasal 12 pasal 22, 2. Anggaran dasar KAI pasal 16 junto pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3 memperhatikan 1. Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia dan seluruh Indonesia tertanggal 9 Februari 2025 di Bandung. 2. Hasil rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025 di Bandung. Nomor anggota KAI Advokat M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum selaku anggota Kongres Advokat Indonesia dengan nomor anggota 011-0969-ADV-KAI 2016 memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum nomor 005-99-ADV-KAI-9-2015 tanggal 15 September 2016. 3. Melarang dengan keras Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu nama KAI, logo KAI, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi maupun klien dan lainnya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandung tanggal 8 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, The Congress of Indonesian Advocate, DPP KAI, Siti Jamalia Lubis, sarjana hukum, Presiden, Apolos Jara Bunga, Sekretaris Jenderal. Demikian keputusan ini tembusan kepada seluruh yang berkaitan pada hukum yang terkait di Republik Indonesia, kepada Dewan Kehormatan RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri Agama di seluruh Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia, Kepolisian Kota Besar Polrestabes seluruh Indonesia, Kepolisian Sektor Polsek seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia di seluruh provinsi, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir adalah demikian keputusan yang sudah dibuatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usulan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat
seluruh Indonesia. Demikian yang kami sampaikan atas seluruh perhatian dari seluruh warga negara Republik Indonesia, pemerintah Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Apakah ada upaya, ada pembelaan dari yang bersangkutan setelah dipecat ini, ataukah sebelum ini apakah ada proses sehingga muncullah keputusan untuk dipecat ini? Keputusan ini sudah merupakan keputusan yang final, ya, dan sudah berlaku pada saat dibacakan dan ditetapkan. Terima kasih. Ya, Kongres Advokat Indonesia akhirnya memecat pengacara Firdaus Oiwobo ini, dan karena dianggap melanggar ADRT dan juga kode etik advokat, ya, termasuk juga melarang kepada Firdaus ini tadi, ya, Firdaus Oiwobo ini untuk menggunakan logo, gambar atau mengatasnamakan Kongres Advokat Indonesia dalam hal di persidangan dan juga untuk kepentingan klien dan lain sebagainya, dan juga sudah memberikan tembusan ataupun surat, ya, kepada Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Konstitusi, kepolisian seluruh Indonesia, termasuk juga kepada kejaksaan, ya, dan lain sebagainya. Ini juga menandakan bahwa keputusan yang final begitu, ya, dan terkait dengan babak berikutnya kita tidak tahu, ya, apakah nantinya akan ada upaya-upaya hukum yang lain, ya, dari Firdaus Oiwobo, ya, kita tidak tahu karena ini merupakan bagian daripada kebijakan organisasi dan juga sudah disepakati katanya tadi oleh seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia begitu. Nah, demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.